tanggal 11 Oktober. Kita akan kembali memulai ibadah hari ini bersama-sama. Kita mau pujikan 2 lagu. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau pujikan Hatiku Penuh Nyanyian dan Jalan Serta Yesus. Semua bangkit berdiri yuk, sambil tepuk tangan. Berdiri, kita sama-sama berdiri pagi ini, semangat. Kita mau nyanyikan sekali lagi Hatiku Penuh Nyanyian, oke? Boleh bertepuk tangan ya, yang dimana? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi, hatiku. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, balik jalan sertanya. Setiap hari balik jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya, balik lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Setiap hari lagi jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan. Kita akan berdoa untuk ibadah ini. Kita akan siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Terima kasih untuk semua kasih karunia-Mu sepanjang malam tadi. Kami akan memulai ibadah kami, Tuhan. Kiranya Tuhan mau bersama-sama dengan kami hadir di tempat ini, sehingga kami bisa merasakan sukacita-Mu dan kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lagu kedua kita akan sama-sama pujikan. Kalau bisa cari teman. Kalau nggak ada teman, kita mau nyanyikan bareng. Ada ayah, ada ibu. Kita ajak nyanyi sama-sama. Kita mau pujikan satu lagu, Dalam Yesus Kita Bersaudara. Boleh gandengan tangan gitu ya. Cari temannya ya. Katakan dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
rumah saja, Mbak Wina selalu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Nah, tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu Mbak Wina mau mengajak kalian untuk menghadap Tuhan, berdoa. Kita sama-sama mohon pertolongan Tuhan ya. Mari kita berdoa. Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan boleh beribadah pada minggu hari ini, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau yang menolong kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada minggu pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang menghargai. Kita mau sama-sama buka di 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13. Kita baca dengan suara yang lantang ya. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu itu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang baru saja kita baca tadi adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus ya, sesama orang percaya, mengenai pandangannya bagaimana makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, kenapa sih kok timbul kegelisahan di antara orang-orang percaya atau orang Korintus, ya, jemaat Korintus? Karena Mbak Wina ceritakan ya, latar belakang jemaat Korintus itu
mereka dahulunya adalah para penyembah berhala. Sebagian besar dari mereka masih berpikiran bahwa ketika makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala, ya mereka masih mempersembahkan kepada berhala, mereka masih menyembah berhala. Namun bagi sebagian lagi berpikir tidak apa-apa makan makanan tersebut. Ya, tadi Mbak Wina ulangi, latar belakang jemaat di Korintus atau orang-orang percayanya ini adalah dahulunya mereka penyembah berhala. Di antara mereka masih ada sanak keluarganya, masih ada teman-temannya yang menyembah berhala, masih menjalankan praktik-praktik penyembahan berhala. Di samping itu juga di pasar di kota Korintus maupun kota-kota lain yang masih mempraktikkan penyembahan berhala, daging yang diperjualbelikan itu adalah daging yang berasal dari kurban persembahan di kuil-kuil penyembahan berhala. Nah, itu diperjualbelikan kenapa? Karena dagingnya itu kualitasnya bagus dan bisa diperoleh dengan harga yang murah. Nah, kira-kira ya, kalau orang percaya gitu boleh nggak ya beli? Boleh nggak ya makan? Apakah orang Kristen boleh menerima undangan makan dari sanak saudaranya, dari teman-temannya yang belum percaya? Kemudian jika ia menerima undangan tersebut, apakah boleh makan makanan yang dihidangkan atau disajikan untuk mereka? Karena kan belum tentu tahu dari mana asal makanan tersebut ya, dari mana datangnya daging tersebut. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada abad pertama di Korintus, pada kesempatan tertentu orang-orang berkumpul duduk makan di kuil. Boleh nggak ya orang Kristen atau orang percaya ikut berkumpul untuk makan? Nah, Paulus menjawabnya, orang Kristen adalah bebas. Namun, pertimbangan-pertimbangan dapat mempengaruhi kebebasannya. Makan atau tidak makan daging persembahan berhala tidak akan mengubah kedudukan seseorang di mata Tuhan, seperti tadi yang kita baca di ayat 8 ya. Tapi ada orang-orang yang lemah hati nuraninya, dalam arti ketika mereka makan, kemudian mereka menyadari bahwa itu adalah makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kemudian hatinya menjadi gelisah, hatinya menjadi tidak damai sejahtera. Ada pula orang-orang yang memakannya sambil berpikir, ini adalah makanan atau ini adalah daging kurban persembahan berhala. Lalu ia mengharapkan sesuatu daripadanya, artinya dia mengharapkan khasiat, ia mengharapkan berkat. Nah, ia telah bersekutu dengan roh-roh jahat. Maka sikap hati yang dinasihatkan oleh Paulus adalah hendaknya kita mengucap syukur atas makanan yang tersedia dan kita memakannya sambil bersyukur kepada Allah. Makanan yang dimakan dengan iman dan syukur itu telah dikuduskan dengan firman dan doa. Nah, adik-adik yang terkasih, bila kita menerimanya sesuai dengan pemahaman firman Allah bahwa berhala tidak mengubah suatu makanan, jadi ketika kita menerimanya dan kita berdoa, kita naikkan ungkapan syukur kita kepada Allah, maka makanan tersebut adalah kudus dan halal. Namun Paulus menasihatkan satu hal lagi untuk kita, yaitu janganlah kita menjadi batu sandungan karena makanan atau karena suatu perbedaan saja. Maka dari ayat 13 Paulus menyatakan bahwa ia tidak akan makan daging lagi jika itu menjadi batu sandungan bagi saudaranya, bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, adik-adik yang terkasih, tentunya pengajaran dari Tuhan, nasihat Rasul Paulus itu tadi bukan hanya terbatas pada sikap kita terhadap makanan ya,
tapi juga ingin mengajarkan kepada kita menghormati orang lain dalam banyak hal, khususnya bagaimana kita menghargai orang lain dalam hal penghayatan iman dan kepercayaan, menghormati cara orang lain beribadah. Mbak Wina ambil contoh ya, kita adalah warga GKJW Jemaat Rungkut. GKJW kepanjangannya adalah Gereja Kristen Jawi Wetan. Nah, GKJW ini tersebar di seluruh Jawa Timur. Contohnya, Mbak Wina sebutkan, ini beberapa saja karena ada banyak sekali. Ada GKJW Manuan, GKJW Gubeng di Surabaya, GKJW Dawar Blandong di Mojokerto, GKJW Peniwen di Malang, GKJW Mojowarno di Jombang. Di Madura pun ada GKJW yang namanya GKJW Telang Bangkalan. Nah, peribadatannya pada minggu-minggu tertentu menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa atau bahasa Madura. Selain GKJW, ada gereja lain yang bentuk ibadahnya mirip dalam arti liturgi atau tata cara peribadatannya, yaitu contohnya saja ya ini GKI dan GPIB. GKI adalah Gereja Kristen Indonesia dan GPIB adalah Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Selain GKI dan GPIB, masih banyak gereja lainnya yang sesama aliran Calvinis. Ada juga HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, yang mirip dengan GKJW dalam hal kesukuannya, yaitu peribadatannya memakai bahasa daerah, yaitu bahasa Batak. Kalau kita perhatikan, beberapa bangunan gerejanya mengadaptasi bentuk rumah adat atau rumah panggung di Sumatera Utara. Ada pula gereja yang alirannya karismatik atau Pentakosta, antara lain Betani, GBI, Gereja Bethel Indonesia, GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia. Ada pula gereja Katolik yang kebiasaan dan tradisinya tentu berbeda dengan Protestan. Nah, gereja Katolik ini memiliki pimpinan tertinggi dalam hierarki gereja, yaitu paus. Peribadatannya biasa disebut misa. Kalau kalian punya teman beragama Katolik, sebelum berdoa dan sesudah berdoa mereka akan membentuk tanda salib. Nah, teman-teman kalian yang beragama Katolik pada masa Prapaskah juga diwajibkan untuk berpuasa dan berpantang. Jadi tidak selalu sama kan? Tata cara beribadahnya bisa jadi berbeda, gedungnya pun berbeda. Nah, ada juga yang berbeda dalam hal pantangan makanan, seperti yang dianut oleh umat Gereja Advent hari ke-7. Sebagian besar umat Advent adalah vegetarian ovo-lacto, artinya mereka tidak mengkonsumsi daging hewan apapun, namun mereka boleh mengkonsumsi produk hewan, yaitu susu dan telur. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama belajar bahwa perbedaan tetap ada antara gereja yang satu dengan gereja yang lainnya. Namun perbedaan itu bukan penghalang bagi kita untuk menghargai, menghormati orang lain, menghormati teman-teman kita. Rasul Paulus pun menasihatkan kita untuk menghormati adanya perbedaan. Jadi berbeda itu tidak apa-apa. Yang mempersatukan kita bukan kesamaan organisasi, melainkan iman dan penghayatan kita akan Yesus Kristus. Marilah kita berdiri di atas kebenaran firman Allah, karena kebenaran firman itulah yang mempersatukan kita dan mengokohkan kita semua. Amin. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Kita akan mengakhiri firman pada hari ini. Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat rohani yang kami terima pada minggu pagi hari ini. Kami belajar dari nasihat Rasul Paulus bahwa perbedaan memang ada, namun biarlah itu tidak memecah
persaudaraan, pertemanan kami. Mampukan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi pribadi-pribadi yang menghargai, menghormati orang lain meskipun kami berbeda. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap sehat, tetap setia belajar di rumah walaupun kalian menjalani sekolah yang tidak biasa. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang waktunya untuk mengumpulkan persembahan. Kita akan siapkan persembahan. Adik-adik bisa lewat QR atau lewat orang tua untuk memberikan persembahan. Kita akan pujikan satu lagu persembahan. Mengumpulkan persembahan, kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mempersembahkan sekali lagi untuk Engkau. Kiranya Engkau mau menerima persembahan kami dengan senang hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya berkat-Mu tidak akan pernah terlambat untuk kami melalui kedua orang tua kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan doa ini. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama berdoa dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Sama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur sampai hari ini kami boleh sehat. Dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik di rumah. Tuhan Yesus, kami saat ini akan berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini sedang ulangan. Kiranya Tuhan mau memberikan hikmat, kiranya Tuhan mau memberikan berkat agar adik-adik bisa mengerjakan ujian ulangan kali ini dengan baik meskipun di rumah. Terima kasih kalau Engkau sudah menyertai adik-adik kami yang sudah melalui ujian ulangan, apapun hasilnya, kami mau mengucap syukur karena kami tahu kami akan belajar lebih giat lagi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa supaya kondisi di bangsa kami bisa semakin membaik. Kalaupun kami harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak, kiranya Tuhan memampukan adik-adik kami supaya bisa melakukan semuanya itu dengan hati yang gembira, sehingga kami semua bisa bersama-sama melawan virus ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk pemerintah kami, untuk gereja kami, untuk guru-guru kami, untuk orang tua kami, untuk dokter, untuk perawat, untuk orang-orang yang berjaga untuk negeri ini. Kiranya Tuhan mau memberikan juga damai sejahtera-Mu supaya kami bisa hidup dengan lebih baik berdampingan dengan virus ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu bisa mengucap syukur dalam segala hal. Untuk teman-teman kami yang masih sakit, dalam kondisi sakit, kiranya
untuk orang tua kami, kiranya Tuhan memampukan orang tua kami bisa bekerja baik di rumah maupun di pekerjaannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami mau menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam satu nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri ibadah hari ini, tapi jangan lupa, kita semua adalah anak Tuhan, meskipun kita berbeda satu dengan yang lain. Kita nggak ada yang sama, tapi kita adalah anak Tuhan, anak Raja. Kita akan pujikan satu lagu, Aku Anak Raja. Bangkit berdiri, kita mau akhiri dengan semangat.